udah siap. Emang mau ngapain ya? Ngapain ya, Kak? Mau tidur lah, kan masih pagi. Loh, kan udah mandi, masa tidur lagi? Loh, kan enak dingin. Jangan, kita waktunya ibadah. Oh iya ya. Memuji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Bapakku datang padamu. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu untuk beristirahat semalam. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berikan kami dan berkati kami dari awal hingga akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Coba Kak. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, ini ada lagu baru nih adik-adik. Lagu apa Mbak Elis? Ku ingin dengar cerita. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Pelan-pelan ya. Biarlah
Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan baca di Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Kita belajar tentang sikap mendengar. Nah, kita akan juga belajar dari perumpamaan seorang penabur. Sebelum kita mendengar firman, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah kembali. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau membuka telinga kami untuk belajar, untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, sertai kami sehingga kami boleh mengerti apa isi dari firman Tuhan itu. Dan juga ya Tuhan, yang paling penting buat kami bisa melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir firman ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Matius 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-23. Matius 13 ayatnya yang pertama sampai dengan 23. Sudah ketemu semua? Mas Catur bacakan ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak.
karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Nah, demikian adik-adik bacaan Alkitab kita. Mas Catur akan tampilkan gambar-gambar, sekalian nanti kita boleh belajar, ya. Perhatikan. Nah, sekarang kita perhatikan ya tayangan gambar berikut ini. Kita belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Di situ ada seorang penabur yang menaburkan benih, dan benihnya itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Benih itu berkata-kata tentang perintah firman Tuhan. Kemudian tanah yaitu berbicara tentang sikap hati kita, sikap kita mau mendengar. Nah, sekarang yang pertama, benih itu ditabur dan jatuh di pinggir jalan. Apa sih artinya? Artinya benih itu ditabur, kita mendengar firman Tuhan itu, tetapi tidak bisa mengerti. Contoh, kalau kita disuruh, misalkan ya, kita disuruh ke kanan, malah kita beloknya ke kiri. Kemudian benih yang ditabur dan jatuh ke tanah yang berbatu. Artinya
ketika firman itu kita dengar, kita tidak lama kemudian lupa apa yang sudah kita dengar. Sering kan kalau kita ditanya, ayo pelajarannya minggu yang lalu apa? Nah, kita sudah lupa. Kemudian ada benih yang ditanam di semak duri. Artinya apa? Kita mendengar firman Tuhan itu, tapi kemudian kita ragu-ragu, kita takut. Contohnya bagaimana? Contoh, Tuhan itu berfirman akan menyertai kita. Sering toh kita sehari-hari waktu mau belajar atau mau menghadapi ulangan, kita takut nggak bisa mengerjakan, kita takut dapat nilai yang jelek. Padahal Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan kemampuan di dalam kita menghadapi ujian, menghadapi ulangan. Nah, kemudian ada yang terakhir, benih yang ditanam itu jatuh di tanah yang subur. Artinya apa? Artinya kita mendengar perintah firman Tuhan, kemudian kita melakukannya dengan baik, kemudian firman Tuhan itu kita simpan di dalam hati kita. Contoh, kalau kita diminta pergi untuk beribadah setiap minggu, ya cepat kita bersiap, cepat kita mau ibadah minggu. Nah, adik-adik, pelajaran yang paling penting adalah dari tentang perumpamaan penabur ini, bahwa yang Tuhan inginkan di dalam setiap anak-anaknya itu kita menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mau mendengar, menjadi anak-anak yang melakukan apa yang sudah kita dengar. Bukan sekedar mendengar saja tapi kemudian lupa. Ya, demikian pelajaran yang kita bisa lihat dari tayangan-tayangan tentang perumpamaan penabur. Bagaimana? Bisa kan kita menjadi anak-anak yang taat? Pasti bisa. Kita berdoa ya, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan di dalam kita setiap hari mendengar firman Tuhan, di dalam setiap hari kita mendengar didikan orang tua. Doa yuk. Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu tentang perumpamaan seorang penabur. Biarlah benih atau firman Tuhan itu bisa tumbuh seperti di tanah yang subur. Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Tolong kami ya Tuhan. Demikian ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami ini. Amin. Gimana tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan? Nah, apa sih tadi firmannya?
benih, dan mendengarkan. Nah, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahan dikumpulkan ke orang tua, mama atau papa. Nah, kita menyanyikan Ku Kasih Engkau dengan Kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami untuk waktu untuk mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar dapat melebarkan kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang saat ini dilaksanakan dengan online. Lancarkan setiap kami sekolah, jaringannya Tuhan lancarkan, agar kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan teman-teman, mama, papa, adik, dan kakak. Berikan mereka sehat selalu untuk tetap selalu bersama kami. Doa ini Tuhan akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita nyanyikan satu lagu, yaitu Hari Lepas Hari. Bangkit berdiri.